Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita kembali lagi untuk bertemu dalam renungan 79. Mari kita menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia sendiri tidak berpegang teguh kepada kepala dan semua seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Puji nama Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, waspada terhadap ajaran yang tidak meninggikan Yesus. Waspada terhadap ajaran yang tidak meninggikan Yesus. Kalau kita menggunakan OIA dan dalam observasinya kita melihat bahwa surat ini ditulis ditulis Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose. Sebagai orang percaya memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, sayangnya cukup banyak orang percaya yang tidak memanfaatkan imannya kepada Tuhan secara maksimal. Maksud kita adalah sebagai orang percaya, kita seharusnya sudah dibebaskan dari segala dosa kita dan juga dari segala hal-hal yang bersifat lahiriah. Akan tetapi justru diri kita sendiri yang sering mengekang diri sendiri. Apa itu contohnya? Bacaan dalam firman Tuhan hari ini memberi contoh tentang bagaimana jemaat Kolose menghadapi ajaran-ajaran yang mengekang kehidupan orang Kristen pada zaman Rasul Paulus. Saat itu kota Kolose ada sekelompok orang yang mengajarkan bahwa orang percaya harus menghindari makanan dan minuman tertentu. Ada juga yang mengajarkan bahwa orang percaya harus mengutamakan hari-hari raya tertentu seperti bulan baru dan hari Sabat di dalam ayat yang ke-16 yang sudah kita baca. Bukannya tidak penting, tetapi semua ajaran itu sebenarnya merupakan gambaran dari Kristus Tuhan yang memberi jalan keselamatan, menjadi gambaran Kristus Tuhan itu sendiri di dalam ayat yang ke-17 yang sudah kita baca.
kita akan melihat semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Itu adalah gambaran, itu bukan tidak penting, tetapi semua ajaran itu sebenarnya merupakan gambaran daripada Kristus Yesus itu sendiri. Semua pengajaran itu adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Ajaran itu memang penting, tapi yang lebih penting dari adalah Kristus Tuhan yang memberi jalan keselamatan pada semua orang yang percaya kepadanya. Kristus itu memberi jalan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kristus itu merupakan jalan. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Demikian juga kita pada masa sekarang, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Ayat selanjutnya dari bacaan itu kita tahu tentang beberapa ciri-ciri ajaran yang menyimpang. Di antaranya adalah pura-pura merendahkan diri. Dalam ayat 18 dikatakan demikian, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Itu dalam ayat 18. Kita jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Tetapi merendahkan diri di sini adalah dalam konteks meninggalkan ego, meninggalkan keinginan kita dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yang salah adalah merendahkan diri dalam konteks ekstrim, yaitu dengan mencapai tingkat spiritual yang tertentu. Yang kedua, beribadah kepada malaikat. Itu dalam ayat 18a dikatakan beribadah kepada malaikat. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan dari dan beribadah kepada malaikat. Itu yang salah, itu adalah kedua. Beribadah kepada malaikat. Sudah jelas bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Akan tetapi beberapa ajaran yang menyimpang mengajarkan kita untuk memuja malaikat. Kita tidak boleh menyembah kepada ciptaan Allah, karena Allah sendirilah yang harus disembah. Allah sendirilah yang harus dipuji. Allah sendirilah yang harus kita ikuti dalam hidup ini. Yang ketiga, berkanjang pada penglihatan. Ayat yang ke-18b. Memang kadang-kadang Tuhan berbicara melalui penglihatan-penglihatan, tapi seharusnya kita tidak hanya fokus kepada penglihatan-penglihatan. Kita harus lebih berpegang pada firman Tuhan, bukan pada penglihatan itu saja. Sebagai orang percaya kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Yang keempat, membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Di dalam ayat 18b, kita seharusnya
mencari hal-hal di atas yang bersifat rohani. Di dalam Kolose 3 ayat yang 1 dan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Carilah dahulu perkara yang di atas. Itu adalah yang keempat. Kita seharusnya mencari hal-hal yang di atas, yang bersifat rohani, bukan terhadap hal-hal duniawi. Segala sesuatu yang bersifat duniawi itu adalah sifatnya sementara, tapi hal rohani itu bersifat kekal. Kita lewat ini kita mengetahui aplikasi dari firman Tuhan hari ini. Ajaran yang benar adalah ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala gereja dan kita sebagai tubuh daripada Kristus. Kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dengan Yesus sebagai kepala agar kita bertumbuh. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-19. Jangan kita seperti anak kecil yang diombang-ambingkan angin pengajaran yang menyesatkan. Jangan kita seperti anak kecil. Aplikasinya, jangan kita seperti anak kecil yang diombang-ambingkan oleh bermacam-macam pengajaran. Itu yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Jangan kita diombang-ambingkan. Aplikasinya kita tahu, jangan kita diombang-ambingkan oleh bermacam-macam pengajaran yang sesat. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarkan kami jemaat keluarga besar GPDI El Shaddai, agar kami boleh mengikuti pelajaran firman-Mu yang benar Tuhan. Kami boleh hidup benar, hidup di dalam jalan-Mu Tuhan, supaya kami boleh memperkenankan hati-Mu. Terima kasih, berkati semua keluarga besar GPDI El Shaddai. Tambah-tambahi kekuatan iman kepada keluarga besar GPDI El Shaddai, agar mereka makin hari makin mencintai Engkau, makin mengenal Engkau melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Gembala kami yang membimbing kami, berikan terus kekuatan, hikmat yang bertambah-tambah, urapan yang baru. Pakai beliau boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, membawa keluarga besar GPDI El Shaddai semakin mencintai Engkau. Terima kasih memberkati multimedia dengan kesetiaannya melayani kami. Berkati, balas mereka dalam usia mereka yang masih muda dengan berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dengar dan jawab doa kami.
Sesungguhnya Allah adalah penolong keluarga GPDI LCD. Tuhanlah yang menopang keluarga GPDI LCD dengan rela hati. Keluarga GPDI LCD akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan, sebab Engkau melepaskan dari segala kesesakan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.